Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan prinsip ekonomi Islam, yaitu mengenai syirkoh. Sebelum masuk kepada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Nadira Mulyahuda, ada Nurul Hikmah, Siti Sophia Haifa, Sri Wahyuni, Safina Ardelia, dan yang terakhir saya sendiri, yaitu Yanuri Andi. Kemudian pada presentasi kali ini terbagi menjadi beberapa materi, yaitu pengertian syirkoh, prinsip syirkoh, dalil syirkoh, rukun syirkoh, syarat syirkoh, jenis-jenis syirkoh, dan yang terakhir yaitu penerapan syirkoh berupa binary option. Dan kita lanjut ke materinya, yaitu pengertian syirkoh. Bagi umat muslim tentu sudah mengetahui bahwa Islam mempunyai berbagai macam hukum yang menjadi pedoman bagi setiap hal atau kegiatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dalam agama Islam ini bukan hanya menyangkut hukum dalam pelaksanaan ibadah, melainkan mencangkup berbagai macam bidang, mulai dari pendidikan anak, kehidupan sosial dengan masyarakat, politik, hingga ekonomi. Bukan hanya itu, hukum ekonomi yang turut diatur dalam agama Islam adalah hukum perserikatan usaha atau syirkah. Pengertian syirkah ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk berusaha meraih atau mengembangkan harta yang dimiliki. Dalam hal ini, syirkah dapat berupa penggabungan kelompok usaha seperti perseorangan terbatas, firma, koperasi, dan sebagainya. Menurut istilahnya, pengertian syirkah adalah hak kepemilikan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan perhitungan persentase tertentu. Menurut ulama Malikiyah, pengertian syirkah adalah pemberian izin pada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Menurut ulama Hanabilah, pengertian syirkah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'iyah, pengertian syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan dua orang atau lebih hingga tidak terbedakan antara pihak satu dengan lainnya. Nah, kita sudah mendengarkan apa saja sih pengertian daripada syirkoh. Kemudian kita lanjut pada prinsip syirkoh. Prinsip syirkah. Prinsip syirkah ada dua, yaitu yang pertama prinsip al-ta'awun, yaitu prinsip yang menerapkan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Dua, yaitu menghindari prinsip al-iktinas, yaitu menghindari dana menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat. Dalam pandangan Islam, uang bersifat flow konsep, oleh karena itu harus berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik pula perekonomiannya. Nah, jadi begitulah prinsip dari syirkoh. Kemudian kita lanjut pada dalil dari syirkoh. Adapun dalil-dalil syirkah. Pertama, surah An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Artinya, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu. Dalam ayat ini, pengertian syuraka adalah bersekutu dalam memiliki harta warisan. Yang kedua, surah Sad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum mahum. Artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dalam ayat ini, lafal al-khulata diartikan syuraka, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Yang ketiga, hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah, rafa'ahu qala, innallaha yaqulu, ana thalithu syariqain,
malam yakun ahadahuma sahibah fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Artinya, dari Abu Hurairah, ia merofakkannya kepada Nabi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya, apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis, Rasulullah tersebut pada prinsipnya secara ijma, seluruh fuqaha sepakat menetapkan bahwa hukum syirkah adalah mubah, boleh. Nah teman-teman, begitulah dalil dari syirkah. Kemudian kita lanjut pada rukun syirkah. Rukun syirkah. Secara garis besar ada 3 rukun syirkah. Yang pertama, sikat atau akad yang harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas yang berupa pengelolaan. Kedua, belah pihak yang akan berakad atau akidani, berupa orang yang harus memiliki kecakapan atau ahliyah dan melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Ketiga, pokok pekerjaan atau yang disebut maqdud alaihi yang mencakup pekerjaan ataupun modal. Selanjutnya, syarat syirkah. Ada 3 syarat syirkah. Yang pertama, modal uang tunai. Yang kedua, 2 orang atau lebih berserikat menyerahkan modal, mencampurkan antara harta anggota serikat dan orang bersepakat serta tidak dibedakan satu yang lainnya. Ketiga, keuntungan dan kerugian diatur perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Setelah mendengarkan rukun dan syarat syirkah, kita akan lanjut lagi ke jenis-jenis dari syirkah itu sendiri. Jenis-jenis syirkah. Syirkah terbagi menjadi 2, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. Pertama, syirkah amlak adalah kepemilikan 2 orang atau lebih terhadap barang tanpa transaksi. Syirkah amlak sendiri terbagi lagi menjadi 2, yaitu syirkah ikhtiar dan syirkah jabr. Syirkah ikhtiar adalah kepemilikan yang dihasilkan secara sukarela, sedangkan syirkah jabr adalah kepemilikan tanpa usaha dari pihak berserikat. Syirkah uqud selanjutnya adalah transaksi 2 orang atau lebih dalam menjalin persekutuan harta dan demi mendapatkan keuntungan. Syirkah bil amwa adalah bagian dari syirkah uqud, di mana terbagi lagi menjadi 2, yaitu syirkah inan dan syirkah muwafadah. Syirkah inan adalah kerjasama dengan kontribusi modal, sedangkan syirkah muwafadah adalah kerjasama dengan menggabungkan berbagai jenis syirkah. Syirkah abdan adalah kerjasama dengan kontribusi kerja. Selanjutnya syirkah wujuh adalah kerjasama berdasar kedudukan, ketokohan, keahlian, atau rasa saling percaya. Selanjutnya adalah syirkah mudabarah adalah kerjasama antara pihak pertama sebagai penyedia modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Musakoh kerjasama antara pemilik dan pemelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil. Dan muzaroah kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap jika benih berasal dari petani. Dan muharobah kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap jika benih berasal dari pemilik lahan. Biasanya syirkah muzaroah dan muharobah selalu digunakan dalam bidang pertanian, sedangkan syirkah musakoh digunakan dalam perkebunan. Nah teman-teman, itulah jenis-jenis dari syirkah. Kemudian bagaimana sih penerapan syirkah berupa binary option ini? Mari kita dengarkan penerapan daripada syirkah. Berikut ini adalah kegiatan transaksi kekinian syirkah yang juga digunakan pada zaman Rasulullah SAW, yaitu binary option. Binary option adalah instrumen trading online pada sistem kontrak dengan menebak pergerakan harga suatu barang naik ataupun turun dalam waktu yang ditentukan. Kemudian di sini ada cara kerja dari binary option, yaitu pertama, trader menebak harga suatu aset, kemudian trader memilih aset yang akan diperdagangkan, kemudian trader mempertaruhkan sebagian modal demi keuntungan. Berdasarkan cara kerjanya, jelas trading binary option termasuk dalam trading yang mengandung unsur spekulasi, yaitu untung-untungan. Berbeda dengan investasi, spekulasi mengandung kegiatan yang serupa dengan perjudian karena mengandalkan keberuntungan nasib atau game of chance. Kemudian ada perbedaan investasi dan spekulasi. Di investasi, yaitu investasi telah melalui analisa mendalam dan menjamin keamanan dari pokok investasi.
Investasi juga dilakukan setelah proses meminimalisir resiko menghasilkan tingkat resiko yang wajar. Kemudian ada spekulasi. Spekulasi di sini yaitu mempertaruhkan uang dengan perkiraan asumsi. Spekulasi mengandung ketidakjelasan dan juga spekulasi mengandalkan keberuntungan nasib, serupa dengan gambling dengan resiko yang sangat besar. Dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa binary option adalah kegiatan trading yang dilarang dalam agama Islam karena mengandung unsur spekulasi seperti kegiatan mengundi nasib dan judi pada zaman Rasulullah. Demikian video presentasi kami mengenai syirkah. Semoga apa yang kami jabarkan bisa bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Dan ingat, semoga kita selalu terhindar dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan, termasuk kegiatan gambling atau trading yang mengandalkan keberuntungan nasib. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan di-share kepada teman-teman kalian semuanya. Dan sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.